Oke, kali ini kita akan bedah satu konsep yang bisa dibilang paling fundamental dalam dunia keuangan. Beneran, ini tuh dasarnya semua. Kalau Anda paham ini, merencanakan pensiun, sampai ngerti cara kerja cicilan, semuanya jadi masuk akal. Coba kita mulai dengan pertanyaan yang jujur aja mungkin bikin kita semua deg-degan. Kira-kira saya bisa pensiun gak ya nanti? Dan ini bukan cuma sekedar cemas biasa loh, ini tantangan nyata buat jutaan orang. Jawabannya? Nah, jawabannya itu ada di pembahasan kita hari ini. Dan tantangannya itu makin hari makin berat. Coba bayangin ya, dulu di tahun 1950, setiap satu pensiunan itu ditopang oleh 17 pekerja. 17. Sekarang, rasionya anjlok jadi cuma 3,2:1. Artinya apa? Artinya makin sedikit orang yang menanggung makin banyak pensiunan. Ini sinyal keras buat kita loh. Kita udah nggak bisa lagi cuma ngandelin sistem. Kita harus proaktif, harus bangun kekayaan kita sendiri. Terus gimana dong caranya menghadapi ini semua? Jawabannya ada di satu prinsip inti, nilai waktu dari uang. Eits, jangan langsung mikir ini teori yang ribet ya. Anggap aja ini semacam alat. Alat praktis yang bakal ngasih Anda kekuatan buat ngambil kendali penuh atas masa depan keuangan Anda. Oke, buat ngerti kekuatannya, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Gimana sih caranya uang itu bisa tumbuh seiring berjalannya waktu? Nah, ini yang kita sebut dengan future value atau nilai masa depan. Ini dia nih, intinya dari semua ini. Kenapa uang yang kita pegang hari ini lebih berharga daripada jumlah uang yang sama di masa depan? Gampang aja, karena uang yang ada di tangan Anda sekarang itu bisa disuruh kerja, bisa diinvestasikan, bisa menghasilkan lebih banyak uang. Uang di masa depan itu kan baru janji, tapi uang di tangan Anda sekarang itu aset yang bisa langsung produktif. Nah, secara resmi, ini yang disebut nilai masa depan atau future value. Gampangnya, ini tuh perkiraan nilai uang Anda di masa depan kalau dihitung sama pertumbuhan dari bunga majemuk. Nah, kata kuncinya ada di situ, majemuk. Ini dia nih yang bikin keajaiban pertumbuhannya terjadi. Biar kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Misal Anda investasi $100. Setahun kemudian, dengan bunga 5%, uang Anda jadi $105. Oke, standar ya. Tapi, keajaibannya mulai di sini nih. Di tahun kedua, bunga yang Anda dapat bukan $5 lagi, tapi $5,25. Totalnya jadi $110,25. Kelihatan kan, pertumbuhannya makin cepat seiring waktu. Jadi rahasianya apa? Rahasianya adalah bunga di atas bunga. Di tahun kedua itu, Anda bukan cuma dapat bunga dari modal awal $100, tapi Anda juga dapat bunga dari bunga $5 yang udah Anda dapat di tahun pertama. Jadi, bunga Anda ikut menghasilkan bunga baru. Inilah yang namanya bunga majemuk. Dan ini teman-teman adalah mesin pengganda kekayaan paling kuat yang pernah ada. Coba deh perhatikan kolom bunga yang diperoleh. Lihat kan, angkanya naik terus setiap tahun. Dari $5 jadi 5,25, terus 5,51. Awalnya emang kelihatan kecil banget ya bedanya, tapi seiring berjalannya waktu efek bola salju ini bakal jadi gede, luar biasa gede. Oke, tadi kita udah lihat gimana uang tumbuh ke masa depan. Sekarang gimana kalau kita balik logikanya? Misal Anda punya target, pengen punya $1 juta pas pensiun nanti. Pertanyaannya, berapa uang yang harus Anda punya sekarang buat mencapai target itu? Nah, disinilah konsep nilai sekarang atau present value berperan. Gampangnya, nilai sekarang ini kebalikannya nilai masa depan. Kalau bunga majemuk itu ibarat kita nanam bibit, terus ngelihat pohonnya tumbuh besar, nah proses mencari nilai sekarang atau diskonto itu kebalikannya. Kita lihat pohon yang udah besar, terus kita coba hitung mundur, sekecil apa sih bibitnya dulu? Ini cara kita menarik nilai di masa depan ke nilai hari ini. Jadi bayangin aja ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Future value itu ngelihat ke depan, kalau saya punya uang sekian hari ini, nanti bakal jadi berapa? Sementara present value itu ngelihat ke belakang. Kalau saya butuh uang sekian di masa depan, berapa yang harus saya siapkan dari sekarang? Dua-duanya alat yang super penting buat perencanaan. Terus, kenapa ini penting banget? Soalnya, ini tuh dasarnya semua keputusan keuangan yang cerdas. Konsep ini bantu kita jawab pertanyaan-pertanyaan kayak, mending investasi A atau B ya? Berapa sih yang harus saya tabung tiap bulan biar bisa beli rumah? Atau bahkan, bonus yang dijanjikan tahun depan itu kalau diuangkan sekarang nilainya berapa ya? Dan ini dia bukti paling nyata kenapa konsep ini penting. Lihat ya, kalau Anda mulai nabung buat pensiun di umur 21, Anda cuma perlu nabung sekitar $1.500 setahun buat dapat $1 juta. Cuma segitu. Tapi, kalau Anda nunggu sampai umur 40,
Anda harus nabung lebih dari $10.000 kali setiap tahun buat dapat target yang sama. Gila kan bedanya? Ini bukti kalau waktu adalah aset terbesar kita. Oke, dari tadi kita ngomongin soal nambahin kekayaannya. Nah, sekarang kita lihat gimana prinsip yang sama persis ini juga berlaku di sisi sebaliknya, yaitu soal utang dan pinjaman. Pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya anuitas. Tenang, namanya aja yang keren. Anuitas itu simpelnya serangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama dan rutin. Contohnya apa? Ya cicilan mobil bulanan, bayar sewa, atau bahkan setoran rutin ke rekening tabungan Anda. Itu semua anuitas. Logikanya, anuitas ini bisa dua arah loh. Waktu kita nabung rutin, kita itu lagi membangun anuitas buat diri kita sendiri. Sebaliknya, waktu kita bayar utang, kita membayar anuitas ke yang ngasih pinjaman. Jadi, cicilan mobil atau KPR itu ya contoh anuitas yang fungsinya ngurangin utang, bukan nambahin kekayaan. Nah, dari sini kita masuk ke pinjaman amortisasi. Ini istilah buat pinjaman kayak KPR atau cicilan mobil. Dan ini bagian yang keren banget. Uang yang Anda terima di awal, misal $20.000 buat mobil baru, itu sebenarnya adalah nilai sekarang, alias present value, dari total semua cicilan yang bakal Anda bayar di masa depan. Bank itu udah ngitungin semuanya, buat Anda ditarik mundur ke hari ini. Cara kerjanya sebenarnya simpel. Pertama, jumlah pinjaman Anda itu adalah nilai sekarangnya. Kedua, cicilan tetap Anda itu anuitasnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, setiap cicilan yang Anda bayar itu selalu buat bayar bunganya dulu, baru sisanya dipakai buat motong pokok utang. Kita lihat contoh pinjaman $1.000 ini deh. Perhatiin deh perubahannya. Di awal-awal, porsi pembayaran Anda yang buat bayar bunga itu gede banget, $60. Tapi makin lama, porsi bunganya makin kecil, sampai akhirnya cuma $21. Artinya, makin lama, makin banyak uang cicilan Anda yang langsung motong pokok utang. Dan ini yang mempercepat Anda buat lunas. Oke, jadi setelah kita ngobrolin semua ini, intinya apa sih? Intinya adalah paham soal nilai waktu uang ini bukan sekedar teori di kelas. Bukan, ini adalah kekuatan superfinansial Anda. Sekarang, Anda udah paham intinya. Anda tahu kalau uang itu punya nilai berbasis waktu. Anda udah lihat sendiri gimana bunga majemuk bisa bikin uang tumbuh secara eksponensial. Dan gimana diskonto bantu kita buat merencanakan target masa depan. Mau nabung, investasi, atau bayar utang, prinsipnya sama. Dan yang paling penting, sekarang Anda tahu, waktu adalah teman terbaik Anda. Nah, dengan bekal pengetahuan ini, Anda bukan lagi sekedar penumpang pasif di perjalanan finansial Anda. Bukan lagi. Sekarang, Anda adalah arsiteknya. Anda yang merancang. Anda bisa bikin keputusan yang tepat, pasang target yang masuk akal, dan secara aktif membangun masa depan yang Anda mau, satu persatu. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi perlu nggak ya investasi, tapi gimana cara investasinya? Anda udah tahu kalau aset terbesar Anda itu bukan uang, tapi waktu. Jadi gimana Anda akan memakai setiap hari yang berharga itu untuk membangun masa depan keuangan impian Anda? Jawabannya ada di tangan Anda.